Oke, so welcome back to my channel di Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Seputran. Dan di video kali ini seperti janji kita akan lanjut bahas ya terkait dengan persyaratan umum dari STIN atau Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dimana sebelumnya kakak udah share terkait dengan sejarah, visi, dan bagaimana secara umum STIN itu seperti apa. Dan sekarang kita akan bahas terkait dengan persyaratan umum dari STIN. Nah, bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan aja cek atau scroll video sebelumnya, atau nanti tunggu link dari atas ini ya, ditunggu aja. Baik, kita akan lanjut. Tapi sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita, karena kita setiap hari akan share reels terkait dengan kegiatan-kegiatan ketarunaan tentunya. Dan terima kasih yang sudah follow. Jangan lupa juga bagi kalian yang ingin masuk ke grup bimbingan kita, kalian cukup beli buku kakak melalui Shopee dengan nama Toko Dewa Gede Tantara, dan tentu nanti kalian masuk ke grup bimbingan kita, di mana kita akan bimbing ya dari persiapan kalian administrasi atau pemberkasan, kemudian pembagian soal-soal, kirim ring tryout dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi kalian ya yang berminat, silahkan aja cek link di deskripsi video ini, dan tentunya kita akan berikan yang terbaik. Nah, untuk testimoni yang udah pernah lulus masuk dari grup bimbingan kita, kalian bisa cek highlight Instagram kita di tahun 2020 dan 2021. Baik, kita akan lanjut ke video ya, terkait dengan persyaratan umum STIN atau Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Jadi kalian harus catat baik-baik ya, karena di web pun juga belum ada, karena ini masih perencanaan, karena pendaftaran itu diperkirakan akan dibuka pada bulan April. Nah, jadi yang pertama yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Nah, itu wajib ya, sangat wajib, karena kalian akan menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian yang kedua, maksudnya bekerja untuk atau mengabdi ya kepada Indonesia. Kemudian yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya memiliki agama. Kemudian yang ketiga, setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, kalian harus setia nih kepada NKRI, dan dasarnya adalah Pancasila. Dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini di SMA, SMP, SD juga kalian sudah diajarin ya. Kemudian yang keempat, tidak pernah terlibat tindak pidana. Yang kelima, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Nah, jadi ketika kalian ingin mendaftar STIN, kalian harus mempunyai SKCK. Nah, jadi kalian harus mempunyai SKCK ya adik-adik. Nah, cara pembuatan SKCK ya, kalian datang aja ke Polres, nanti di sana akan diarahin ya. Jadi kalian bawa aja KTP dan foto 4x6 kalau nggak salah ya. Kemudian yang keenam, berpendidikan minimal SMA atau SMK atau MA. Jadi bukan lulusan paket C, jadi tidak menerima paket C ya. Kemudian ketentuannya, adapun lulusan SMA, SMK, MA tahun 2019, jadi tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, itu nilai rata-rata ijazahnya minimal 80. Nah, bagi lulusan SMA, SMK tahun 2022, itu nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 5 itu minimal 75. Nah, jadi cukup tinggi ya. Kemudian yang ketujuh, belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama masa pendidikannya. Ini biasa ya, hal umum ya. Kemudian yang ke-8, belum pernah melahirkan bagi yang perempuan, dan belum pernah punya anak biologis bagi yang laki-laki. Jadi ya begitulah, kalian pasti paham. Kemudian tidak bertato dan atau memiliki bekas tato bagi pria ataupun wanita. Nah, ini umum. Kemudian tidak bertindik dan atau memiliki bekas tindik pada bagian tubuh yang tidak lazim. Nah, ini untuk perempuan. Kemudian tidak bertindik dan atau memiliki bekas tindik pada bagian tubuh manapun. Nah, ini untuk laki-laki. Kemudian sehat jasmani, rohani, dan tidak pernah mengalami patah tulang. Nah, ini harus kalian pahami nih, kalian tidak boleh atau tidak pernah mengalami patah tulang. Kemudian ada toleransi untuk yang menggunakan kacamata. Apabila berkacamata itu maksimal ukuran 1, baik plus ataupun juga minus. Ya, jadi masih
ada toleransi ya. Yang ke-14 itu tidak buta warna. Nah ini yang penting, jangan sampai kalian sudah diberi toleransi minus ataupun juga plus, walaupun ukurannya satu ya, itu cukup besar sih menurut kakak. Tapi kalian buta warna juga, wah ini kalian langsung out di tes kesehatan. Jadi pastikan kalian tidak buta warna. Kemudian untuk tinggi badan, nah ini persyaratan terkait dengan tinggi badan kalian ya. Jadi tinggi badan ini juga berlaku dengan berat badan itu harus seimbang. Jadi menurut ketentuan yang berlaku di STIN ya. Untuk laki-laki itu minimal 165 cm. Untuk perempuan itu minimal 160 cm. Nah, cukup tinggi ya dibanding dengan sekolah perhubungan. Kemudian usia pada tanggal 31 Desember 2022 itu serendah-rendahnya 16 tahun dan atau tidak lebih dari 21 tahun. Nah, ini dibuktikan dengan akte kelahiran dan surat keterangan lahir. Kemudian 17, mendapat persetujuan orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat pernyataan orang tua atau wali. Nah, ini nanti yang cukup merepotkan, kalian membuat surat pernyataan dari orang tua atau wali. Nah, ini terkait dengan intelijen ya, otomatis penghapusan. Nah, apabila lulus. Kemudian yang 18, peserta seleksi penerimaan taruna-taruni STIM tidak dipungut biaya kecuali biaya mengikuti SKD. Nah, jadi hanya satu ya. Itu kalau nggak salah 50.000 ya, kalau nggak salah. Nah, jadi itu terkait dengan persyaratan umum di part 2 ini kakak bahas. Jadi kalian catat itu, dan belum tentu kalian dapatkan infonya ini di lain tempat. Jadi makanya kalian catat itu tadi sebagai referensi persiapan kalian apabila kalian ingin mendaftar STIN, yang tentunya diperkirakan pendaftaran akan dibuka pada bulan April. Nah, jadi di video kali ini cukup itu, dan di part 3 tentu kakak akan bahas terkait dengan lokasi tes STIN itu di mana saja, dan apakah kalian bisa yang jauh, misal di Papua bisa mendaftar STIN padahal kita tahu pusatnya di pulau-pulau besar tentunya. Apakah bisa? Ya tentu bisa-bisa aja sih. Nah, makanya kakak akan bahas di next video part 3 itu terkait dengan lokasi tes. Kemudian ada juga part-part lainnya terkait dengan unggah dokumen, tahapan seleksi, dan pokoknya banyak. Makanya ditunggu aja referensinya dari channel kita tentunya. Dan jangan lupa juga untuk tetap support dengan cara subscribe, hit button loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video dari kita tentunya. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata atau setingkah. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang ingin masuk ke grup bimbingan kita, stok terbatas ya. Jadi silahkan beli melalui Shopee dengan nama toko Dewa Gede Tantara. Dan mungkin itu aja, and see you next time. Bye bye.